Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan berada di pesantren Babakan Cuaringin. Malam ini diminta dadakan untuk bicara tentang kopi. Nah, perlu diketahui mungkin saya akan sedikit bicara tentang sejarah kopi, kemudian jenisnya atau tipenya, kemudian tentang level roastingnya atau tingkat penyangraian. Selanjutnya adalah bagaimana menyajikannya dengan mesin dan manual brewing. Nah, setelah itu sedikit banyak bicara tentang peluang untuk membuka kedai kopi. Oke, baiklah. Pertama, kopi itu menurut catatan itu berasal dari Ethiopia, di mana ditemukan oleh seorang pengembala. Jadi pada suatu ketika pengembala ini kebingungan karena domba yang digembalakan itu malam hari itu tidak bisa tidur, bahkan cenderung beraktivitas sangat aktif sekali. Pada pagi harinya, besoknya, kemudian dia cari apa penyebab dari perilaku dari kambing tersebut atau domba tersebut. Dan pengembala ini menemukan bahwa dia makan ceri ini yang pada akhirnya diketahui sebagai kopi. Dalam bahasa Arabnya tuh kohwa. Itu ada dalam itu disebut dengan bun. Nah, bun ini disebut dengan kohwa ataupun kopi. Nah, sejarah berikutnya adalah kenapa kopi bisa dinikmati di Indonesia. Tidak terlepas dari kolonialisme, dan sebelumnya sebenarnya saya berkeyakinan bahwa bukan hanya sekedar kolonialisme, tetapi pedagang dari Timur Tengah itu sudah melakukan penyebaran kopi, di mana kita tahu semua bahwa Indonesia atau Nusantara pada saat itu sudah berniaga dengan banyak negara-negara dari Timur Tengah, gitu kan. Nah, ini makanya ada beberapa kopi yang tua, entah ada yang di Papua, kemudian di Tanah Gayo juga, kemudian di Toraja dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan hanya sekedar persebaran pada masa kolonial, gitu kan. Nah, di Cirebon sendiri pada saat itu persebaran kopi sebelum ke Bandung, Jawa Barat khususnya, itu justru disebarkan di Cirebon dulu oleh Belanda, di mana Cirebon sebagai Gemeente Cirebon atau kota besar Cirebon itu diberi ataupun diminta untuk menanam kopi. Nah, ini sejarahnya. Menanam kopi ternyata tidak bisa berkembang dengan baik, pada akhirnya baru kemudian dibawa ke Bandung. Nah, itu. Nah, sejarahnya masih ada sedikit jejak kopi di Cirebon, yaitu ada di Kuningan. Di Kuningan ada beberapa ditemukan pohon kopi, di salah satunya di desa Satyanegara itu yang berdiameter sangat besar sekali. Nah, disinyalir ini adalah salah satu kopi tertua yang ada di Cirebon. Oke, berikutnya adalah jenis-jenis kopi. Jenis-jenis kopi itu tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya bukan hanya Robusta dan Arabica. No, bukan hanya itu. Tetapi yang pertama adalah Tipika. Nah, Tipika ini moyangnya Arabica. Tipika ini moyangnya Arabica. Tidak semua orang tahu ini bahwa ternyata sebelum Arabica itu yang namanya Tipika. Nah, Tipika ini karakternya sangat luar biasa karena dia membutuhkan ketinggian yang cukup, kisaran 2000 ke atas. Kalau Tipika ditanam di bawah 2000 itu, maka kemungkinannya akan berubah karakternya menjadi Arabica walaupun bibitnya Tipika. Nah, di bawah Tipika ada yang namanya jenis Arabica. Nah, Arabica ini bibitnya macam-macam, ada lini, ada yang dari timur juga, ada Ateng Super dan sebagainya. Tetapi karakternya adalah uniknya kopi. Ketika dia ditanam di satu daerah, maka dia akan menghasilkan karakter yang berbeda-beda. Walaupun misalnya bibitnya satu,
tapi ketika ditanam di beberapa daerah akan menghasilkan karakter yang berbeda. Makanya disebut dengan single origin. Ada Gayo, ada Toraja, ada kemudian Flores Bajawa dan lain sebagainya. Nah, di bawah Arabica, di bawah ketinggian 800 itu, atau di bawah 1000 lah, 1000 itu ada yang namanya kopi jenis Robusta. Nah, Robusta ini karakternya dia bijinya lebih besar, daunnya juga lebih lebar secara fisik gitu ya. Nah, kemudian juga kalau Typica dan Arabica itu punya apa namanya rasa yang asik tanpa adanya topping, artinya dia bisa diseduh, tubruk ataupun dibikin espresso kemudian langsung dikonsumsi. Nah, Robusta itu justru dia punya rasa flat, itu pahit dan dibutuhkan topping untuk penyajiannya. Nah, yang dimaksud dengan topping itu apa? Topping adalah tambahan, apakah itu creamer atau madu atau susu, ya kan? Atau kemudian bisa juga gula aren ataupun gula pasir yang biasa dikonsumsi seperti itu. Nah, Robusta. Selanjutnya pada suatu ketika baik kopi Robusta maupun Arabica itu terserang hama, yang pada akhirnya dimunculkan, dihibrid, dikawinkan, di stek gimana caranya kau menghasilkan kopi yang tahan hama. Munculnya yang namanya Liberica. Tuh, Liberica. Bahkan Liberica ini dia lebih ekstrim lagi, bisa tumbuh di dataran yang sangat rendah, bahkan di tanah gambut pun dia bisa tumbuh. Nah, cuman tidak semua orang suka dengan Liberica. Kenapa? Karena cirinya begini. Ketika bentuk cherry kemudian diproses, itu susutnya atau reduksi atau pengurangan dari bobot itu begitu drastis, maka jarang petani melakukan ini. Oke. Nah, itu mulai dari sejarah, kemudian jenis kopi, Typica, Arabica, Robusta, kemudian Liberica. Atau Liberica ini ada juga yang menyebut dengan Excelsa dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita bisa menikmati kopi? Di leveling berapa? Di roasting di tingkatan berapa? Penyangraian itu kan? Nah, penyangraian itu beda-beda kan? Penyangraian itu mulai dari light ya. Kemudian setelah light baru kemudian medium, baru kemudian medium to dark. Selanjutnya adalah dark, gitu kan. Nah, ini yang biasa dipakai light itu biasanya Arabica, kemudian sampai dengan medium tingkatannya. Kalau Arabica dibikin medium to dark, maka yang nongol kecenderungan dia hanya bodinya saja, ya kan. Nah, tetapi kalau Robusta justru akan keluar karakter aslinya kalau kemudian disangrai dengan medium to dark, bahkan sampai dark, sampai gelap gitu tuh. Nah, itu leveling untuk roastingnya. Nah, terus bagaimana penyajiannya? Ada dua cara, ada yang mesin ataupun dengan mesin espresso, ada yang kemudian dengan manual brewing atau penyeduhan secara manual. Nah, beberapa kedai lebih asik dengan manual brewingnya, ya kan? Karena kalau kita ngomongin mesin kopi, paling untuk menghasilkan espresso, kemudian setelah itu dibikin dengan latte art, dibikin dengan cappuccino, mochaccino dan sebagainya. Nah, manual brewing pun bisa sebenarnya untuk menghasilkan sana, yaitu dengan cara kita punya mocha pot, alatnya itu dari Itali, kemudian kita punya juga Rockpresso, kita juga punya ada yang namanya Aeropresso. Kemudian apalagi yang untuk menghasilkan espresso ini, espresso base itu kan. Nah, selanjutnya yang disebut manual brewing ini banyak sekali caranya. Ada yang V60. V60 ini ditemukan atau diinikan oleh orang Jepang, namanya Hario. Kenapa dikatakan V60? Karena bentuknya V, ya kan. Nah, kemudian dia derajatnya itu sekitar 60 derajat, maka V60. Biasanya wong Cirebon ngomongnya V60 atau P60, ya kan, gitu. Itu adalah cara menyeduh kopi dengan cara difilter dengan kertas, yang pada akhirnya ampas kopi di atas itu hanya sarinya saja. Nah, untuk V60 kelemahannya adalah minyaknya tidak ikut, maka dia benar-benar clean. Tapi untuk yang penggila kopi, dia akan merasa kehilangan sesuatu, gitu kan. Makanya bisa dengan cara ditubruk.
Tobruk ini kebanyakan ataupun favoritnya orang-orang Indonesia ya. Dan memang katanya di Indonesia yang paling banyak kopi ya nggak usah rewel, nggak usah ini, tobruk aja. Ambil 1 sendok itu kopinya, kemudian tobruk, selesai gitu kan. Nah, ada juga dengan cara Vietnamese drip atau disebut dengan kopi susu yang dihasilkan dengan Vietnamese drip. Nah, sebenarnya Vietnam sendiri juga yang menemukan justru misionaris dari Prancis itu misionaris dari Prancis, di mana dia tidak menemukan gula di Vietnam, beda dengan di Indonesia, pabrik gula ada di mana-mana. Kalau di Vietnam tidak ketemu dengan gula, maka dia menggunakan susu kental manis untuk menyeduh dengan kopi. Nah, caranya adalah, mungkin ini sih hanya terkaan saya saja, karena tidak ada cara alat penyeduhnya di situ, tidak ada French press juga yang dia temukan. Akhirnya caranya dengan dilobangin itu bekas kaleng susu itu istilahnya ya. Nah, kemudian kopinya taruh di atas, tutup, diseduh dengan air. Nah, ketika kopinya turun itu sudah tercampur dengan susu Vietnamese drip. Ada juga dengan cara French press. Sebenarnya French press itu sama dengan tubruk, cuman dia punya satu gelas, dimana ketika di press maka kopinya tetap di bawah. Nah, ampas kopinya tetap di bawah. Nah, sementara airnya di atas, itu bisa langsung dipisah. Itu French press. Ada juga dengan cara siphon. Siphon ini cara Prancis juga. Dari nama sudah kelihatan ya, Kang. Siphon. Nah, itu siphon ini adalah bagaimana menyeduh kopi dengan menaruh kopi di atas. Ada 2 bagian. Yang di bawah adalah tempat air, kemudian dinyalakan dengan kompor. Nah, ini pada akhirnya si air ini akan naik dulu semua, tercampur dengan kopi. Kompor kita matikan, dengan sendirinya air akan turun kembali. Nah, di sini si kopi itu sudah bisa dihasilkan, bisa disajikan. Itu. Terus ada lagi dengan cara manual brewing, tapi memakai rock presso untuk menghasilkan espresso ya. Nah, untuk rock presso ini bisa menghasilkan kopi espresso yang bagus. Nah, itu cara penyeduhannya juga atau cara menggunakannya juga sangat sederhana. Ada 2 bagian, di mana di bawah itu untuk meletakkan kopinya, kemudian di atas kita kasih air, setelah itu kita press. Gitu. Nah, terus gimana rasanya dan semuanya, itu selera lagi, tergantung selera bagaimana menyajikan ataupun menikmati kopi dengan tadi, apakah dengan memakai mesin ataupun dengan cara manual gitu. Terus peluangnya gimana untuk buka kedai? Masih sangat besar sekali peluangnya untuk membuka kedai kopi. Nah, kadang-kadang begini kan, orang mau buka kedai kopi itu ditakut-takuti dulu, alatnya mahal ya kan, kemudian biji kopinya juga susah dan sebagainya. Padahal kalau kita tahu persis, yang namanya membuka kedai kopi itu bisa mulai dari yang paling sederhana. Contoh misalnya, belum ada gilingan, belum ada main tubruk aja, yang penting pakai biji kopi yang benar. Nah, itu kan bisa dengan main tubruk. Nah, setelah itu bisa ditambah dengan lainnya, atau bahkan dengan tren sekarang itu pakai kopi botolan. Itu kopi botolan. Apa yang dimaksud dengan kopi botolan? Kopi susu diseduh, sudah di dalam botol, siap saji, tinggal masukkan ke itu, sudah bisa diminum gitu kan. Nah, seperti itu sekilas tentang kopi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.